Bapak Ibu yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian dari ustaz kita Bapak Dr. Ridwan Jalil, dan insya Allah pengajian kita laksanakan pada kemarin kedua ini insya Allah akan rutin dan mudah-mudahan langgeng dan kita semuanya memperoleh ilmu yang berguna bagi kita dalam apa yang kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib ini kembali kita bisa mengaji bersama untuk melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai tentang masalah toharo, membersihkan najis, pembagian air. Nah, sekarang kita sampai pada bab wudu, babul wudu'i, tentang masalah wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dairain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kata Rasul, andai kata tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, ma'a kulli wudu'in, tatkala berwudu. Nah, jadi berdasarkan dalil ini bahwa kita diperintahkan untuk bersiwak. Kalau guru-guru kita dulu ngajarkan yang namanya bersiwak itu ya pakai kayu siwak gitu kan. Sebenarnya fungsinya juga sama dengan apa yang kita lakukan di zaman modern ini, adalah untuk membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita. Itu. Nah, berdasarkan beberapa penelitian bahwa memang ada kelebihannya Bapak-bapak kita menggunakan kayu siwak itu. Ya, diantaranya untuk menguatkan gigi. Nah, gitu. Karena di dalam di dalam kayu siwak itu ada zat-zat tertentu yang bisa menguatkan gigi gitu. Dan juga mematikan kuman-kuman yang ada di gigi itu. Jadi saking pentingnya, andai kata tidak memberatkan. Nah, kalau sudah pakai andai kata artinya tidak wajib, tetapi sunnah. Kemudian wa'an Humran, dari Humran, an Utsman da'a bi wudu'i faghasala kaffaihi salasa marrat, bahwa Utsman meminta air wudu. Utsman ini adalah khalifah, meminta air wudu
Lalu faghasala kaffaihi, kemudian diantarkanlah kepadanya air wudu. Lalu pertama kali beliau membasuh kedua telapak tangannya ini. Jadi awal sekali kita berwudu itu ya disunnahkan kita mencuci telapak tangan kita sebagaimana kita mencuci setiap masuk masjid pada musim corona ini. Nah, sesungguhnya Nabi sudah tahu kalau manfaat daripada mencuci tangan itu. Karena di tangan kita ini khawatir terpegang ya sesuatu kuman. Maka setiap kita masuk masjid ya kan, ke rumah, kita tadi mungkin megang sesuatu, cuman kita tidak lagi mencuci. Maka setiap kita berwudu, kita mencuci telapak tangan kita ini. Salah samarot 3 kali. Jadi mencuci telapak tangan kita awalnya ini 3 kali. Summa domat mado, kemudian berkumur memasukkan air ke mulut kita, berkumur. Kemudian wastansaqo, itu mengisap air, memasukkan air ke dalam hidung kita. Jadi kita hisap. Nah, ini sesungguhnya juga membersihkan kuman-kuman atau basil-basil yang bersarang di lubang hidung kita itu. Makanya luar biasa Allah itu ya Pak ya, menciptakan bulu-bulu yang ada di lubang hidung kita itu agar kuman-kuman yang berterbangan melalui debu-debu itu tidak langsung kita hirup, tapi dia nempel dulu di bulu-bulu lubang hidung itu. Nah, ketika kita berwudu, kita menghisap itu, masukkan di hidung kita, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, itu Pak ya. Nanti ada keterangan bahwa ternyata dari lubang hidung itulah iblis itu masuk ke dalam badan kita itu. Jadi harus dibersihkan dengan air itu. Kemudian wastansaro, kemudian menyemburkannya. Jadi begitu masuk kita keluarkan, masuk keluar, sama juga berkumur juga seperti itu. Summa ghasala wajhahu salasa marrat, kemudian membasuh muka 3 kali. Nah, membasuh muka ini kita lihat, kita awali dari atas. Ada orang kan ngambil air tuh wah, atau digosok-gosok gitu kan. Jadi diawali dari atas. Jadi diawali dari atas kening kita. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Lalu membasuh tangan kanan sampai kepada siku sebanyak 3 kali. Ya. Jadi tangan kanan kita dulu. Jadi dari ujung kanan sampai ke siku. Lebih tidak apa-apa, yang penting jangan kurang. 3 kali ya. Nah, ada ulama yang menyebutkan harus dari ujung ya kan, harus dari ujung jari baru ke siku, karena memang ayat Al-Qur'annya seperti itu ya. Nah, ayat Al-Qur'annya dari menyebutkan wa aidikum ilal marafiq. Nah, jadi tangan dulu, ujung jangan, baru sampai ke siku. Kemudian ada yang masyarakat kita mulai dari siku dulu baru ke ujung tangan, nah gitu kan. Nah, ini dibaliknya kan. Jadi yang benar dari ujung tangan ya. Summal yusra mithla dalik, kemudian mencuci tangan yang sebelah kiri. Sama seperti tadi, mulai dari ujung tangan sampai ke siku. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian baru menyapu bagian daripada kepala. Nah,
bagian daripada kepala. Nah ini juga berbeda mazhab ulama kita. Maliki semuanya harus dikusal kepala, dibasahi semua. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu hanya sebagian saja. Yang namanya sebagian kepala boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping. Nah itu namanya itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita terbuka kepia gitu atau kita pakai ikat kepala gitu kan, mungkin di sebelah sini saja kita membasuhnya. Boleh. Itu mazhab Syafi'i ya. Kalau Maliki semuanya mengusap ya bagian daripada kepala. Ini hadisnya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, sama dengan tangan tadi ya. Mulailah dari ujung kaki ya. Ini yang disebut nih rukun-rukun nih. Summal yusra misla dzalik, kemudian membasuh pula yang kiri. Nah, sama seperti yang kanan tadi juga 3 kali. Summa qal, lalu berkatalah ya, Utsman tadi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi, berarti Utsman ini langsung menyaksikan bagaimana Nabi itu praktek mengambil wudhunya itu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hada. Ya. Aku menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti apa yang aku lakukan ini, kata Utsman. Nah, jadi apa yang kita praktekkan sekarang ya seperti itulah Nabi melakukannya. Berarti ini ilmu sudah turun temurun sampailah kepada kita sekarang ini.